Assalamualaikum teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sedikit sharing aja untuk teman-teman yang saat ini pengen jadi konten kreator di Facebook, pengen dapat penghasilan di Facebook. Mungkin sharingku ini bisa jadi pertimbangan buat teman-teman untuk tetap memulai konten biar bisa kedepannya apa yang teman-teman harapkan di sini di Facebook nih bisa tercapai, bisa sukses. Tentunya teman-teman harapannya kan biar bisa dapat gaji gitu ya dari Facebook. Yang pertama, teman-teman harus bisa membedakan yang namanya konten kreator, yaitu pembuat konten ya. Konten itu dibuat untuk siapa? Konten itu dibuat bukan untuk diri teman-teman sendiri. Konten kreator itu membuat konten agar bisa dinikmati oleh pengguna sosial media itu. Bisa dinikmati, bisa diambil informasinya, bisa diambil manfaatnya, bisa mendapatkan hiburan dari situ. Itu konten kreator. Kontennya dibuat untuk khalayak umum, bukan untuk diri pribadi. Jadi teman-teman harus bisa membedakan nih, mana konten kreator, mana konten yang benar-benar untuk khalayak umum, dan mana konten yang untuk konsumsi pribadi. Semoga bisa dipahami nih ya. Ya, bahasa kasarnya begini. Janganlah teman-teman buat konten yang asal-asalan, yang untuk sekedar untuk konsumsi pribadi. Yang kalau teman-teman lihat sendiri, apa orang bisa dapat manfaatnya dari konten teman-teman itu? Misalkan nih, konten lagi ngopi. Ya ada gelas ngopi dulu gitu. Sorry. Apa manfaatnya buat orang lain itu? Itu adalah konten dokumentasi. Teman-teman harus bisa membedakan nih, mana konten dokumentasi untuk pribadi sendiri dan mana konten yang dibutuhin orang, yang orang bisa ngambil manfaat dari konten teman-teman, yang orang bisa ngambil hiburan dari konten teman-teman tersebut. Ada juga yang konten, maaf nih, joget-joget, yang ada captionnya banyak, terus cuma beberapa detik. Kalau teman-teman masih pemula, kalau masih pakai cara itu nggak akan bisa. Kalau teman-teman lihat orang-orang, ada kok itu bang yang kodenya joget-joget, durasinya 3 menit bisa FYP. Teman-teman tahu yang seperti itu adalah targetnya adalah teman-teman para pemula. Dibilang interaksi, biar konten teman-teman juga bisa FYP, kasih bintang, hati-hati. Itu adalah konten yang tujuannya memang untuk kreator pemula. Jadi teman-teman yang tidak memahami bagaimana ngonten, akhirnya terjebak dengan konten orang yang pembodohan seperti itu. Itu konten-konten seperti itu, target pasarnya ya buat teman-teman yang pengen sukses di Facebook Pro dengan jalur cepat, ya dibuatlah caption-caption seperti itu. Nah, jadi kalau mau ngonten tuh usahakan harus ada tema ya teman-teman. Usahakan terkonsep. Kalau teman-teman misalkan nih ibu rumah tangga gitu, jangan kontennya joget-joget nggak jelas, tidak ada edukasi, tidak ada informasi dan tidak ada hiburannya. Jogetnya ya sebatas untuk dirinya sendiri. Apa yang orang bisa nikmati dari konten tersebut itu harus dipikirkan teman-teman. Harus dipikirkan ya ibu-ibu, jangan asal ngonten. Kalau temanya tentang komedi, all out temanya komedi. All out itu seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Ini all out dia komedinya, menghibur orang all out. Ya. Kalau kontennya tentang memasak, ya memasak terus. Sajikan kontennya itu, ada informasinya di situ, ada orang juga bisa menikmati videonya. Ada hal-hal unik yang bisa orang ambil dari konten memasak tersebut. Jangan buat konten memasak yang sudah umum orang-orang buat. Bukan bermaksud menggurui teman-teman. Cuman ini sharing aja. Karena aku udah khususnya di YouTube ya. Konten ini polanya sama semua sosial media. Aku di YouTube dari tahun 2020. Udah masuki 4 tahun. Di YouTube dulu aku pertama tuh ngonten vlog. Konten vlog itu wah lama sekali bisa monetisasi. Harus support dan lain sebagainya. Itu tidak efektif. Dan gak berhasil kontenku yang vlog itu. Karena konten vlog itu kan siapa kita nih? Kita bukan artis, kemudian tiba-tiba nge-vlog, pengen dilihat orang.
terus cuma pakai HP doang, nggak ada bagus-bagusnya, ya lebih baik dihindari. Tapi kalau teman-teman ngevlog tapi di situ ada informasi daerahnya, tempat wisatanya kah, atau informasi apa yang teman-teman bisa sampaikan di situ, informasi kuliner atau apa, bisa itu teman-teman. Jangan ngevlognya show off, pamer diri sendiri gitu. Apa yang bisa kita pamerkan terhadap diri kita sendiri ini, kita bukan artis. Itu kalau tema-tema konten ngevlog. Nah, mulai sekarang teman-teman harus pikirkan ide konsep konten teman-teman. Kalau teman-teman bingung cari ide konten, teman-teman bisa pakai ChatGPT. ChatGPT sekarang bisa pakai HP. Tinggal teman-teman kasih perintahnya, buatkan saya ide konten tentang komedi. Buatkan saya ide konten resep memasak sayur ini. Buatkan ide konten tentang apa gitu. Nanti muncul di situ. Terus banyak. Misalkan buatkan saya 5 ide konten tentang ini. Muncul di situ ide-idenya. Tinggal teman-teman ikuti buat ya konten seperti itu. Lalu teman-teman bisa cari inspirasi, carinya dari TikTok, dari YouTube. Nah, itu teman-teman bisa adopsi. Istilahnya ATM ya. Teman-teman bisa amati kontennya, kemudian teman-teman tiru, lalu teman-teman ikuti modifikasi. Tidak ada salahnya. Ya, tetap kita pakai konten buatan kita sendiri. Jangan re-upload. Teman-teman ngambil video orang, lalu teman-teman upload. Jangan harap itu bisa bertahan lama. Oke, bisa lolos monetisasi, tapi nanti nggak bisa gajian. Udah aja capek-capek gitu. Ya, cara terbaik buat konten adalah buat konten sendiri dan pikirkan matang-matang apa yang menjual yang bisa orang nikmati dari konten tersebut. Jangan buat konten yang hanya bisa dinikmati oleh diri sendiri seperti konten dokumentasi. Oke, teman-teman, itu aja. Semoga sharing ini ada manfaatnya. Tetap semangat buat teman-teman pemula yang sekarang sedang berjuang di Facebook Pro. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.